Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka Hari Batik Nasional 2 Oktober, kita akan berbincang seputar batik. Dan kali ini saya tidak sendiri, kebetulan kedatangan tamu-tamu yang sedikit agak berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Muncul dengan sembah hitam seperti para mentalis ya. Padahal hari ini kita membicarakan tentang batik. Unsur batiknya ada di mana sebetulnya? Ada ya? Oh, ada ternyata. Nah, teman-teman jangan terkecoh karena secara kebetulan hanya bagian atasnya saja yang hitam. Mentalisnya atas, bawahnya adalah tetap seniman dalam rangka Hari Batik Nasional. Kita segera saja akan berkenalan dengan beliau, tamu-tamu saya pada kesempatan kali ini. Dimulai dari sebelah kanan. Namanya? Nama saya Melisa. Melisa aja? Melisa Mutia. Melisa Mutia. Suaranya tambah volumenya Mel biar agak kedengaran. Kemudian yang berikutnya? Nama saya Serial. Serial. Serial apa Serial? Serial. Oke. Yang berikutnya? Aisyah Humairah. Aisyah Humairah. Kemudian dari sebelah kiri saya yang cowok-cowok. Ada siapa? Nama saya Muhammad Farhanuddin. Muhammad Farhanuddin. Kemudian berikutnya? Nama saya Muhammad Adiba. Oh, ada sama Muhammad juga. Yang terakhir ada Muhammadnya juga? Enggak ada. Siapa namanya? Nina Nabel Alfana. Nah, itu adalah teman-teman 6 orang yang sudah saya perkenalkan. Dan sebagai tambahan bahwa mereka ini adalah bukan salah seorang, sebagian dari personil Karang Taruna Pesona Tunas Karya Perum Pesona Bukit Bintang. Secara kebetulan tidak kita undang semua karena memang kapasitas ruangan yang tidak memungkinkan untuk kita hadirkan mereka semua. Karena Hari Batik Nasional tepatnya 2 Oktober, saya juga masih menggunakan batik. Kemudian teman-teman yang hadir juga bawahnya semuanya menggunakan batik ya, batik tradisional, batik yang betul-betul batik bahkan sudah dimodifikasi sama mereka. Ada yang dijadikan kain, gaun, kemudian yang cowok-cowoknya dililit di pinggang, kemudian ditambah dengan pakaian serba hitam. Tambahannya saya akan coba kenakan ini juga masih dari batik ya, ikat kepala batik. Oke, kita akan berbincang seputar batik. Yang pertama saya tanyakan dulu, kalian semua tahu batik kan? Tahu. Benar. Tahu batik? Tahu yang dipakai sekarang atau tahu lebih banyak lagi, misalkan contohnya selain yang kalian kenakan sekarang? Melisa dulu deh. Tahu selain yang dipakai sama sekarang Melisa kain bawahan gitu. Pernah lihat Melisa batik-batik yang lainnya? Pernah. Misalkan kantong kayak gitu ya. Iya. Ada batik gitu. Kalau Melisa lebih suka batik yang dari apa, Mel? Misalkan kalau pakai sendiri gitu. Baju ya. Farhan tahu batik? Tahu. Sering pakai? Dulu punya sih celana, jadi celana batik. Celana batik. Kemeja punya? Kemeja punya. Suka pakai? Suka. Kalau Aisyah? Punya juga. Punya juga. Berarti tahu ya? Zidan? Punya. Tahu batik? Tahu. Kemudian Adiba? Ya, Punya juga? Punya. Koleksinya banyak? Paling nenek sih yang suka ngoleksi batik. Nenek yang suka ngoleksi ya. Kemudian Serial? Punya. Sering pakai batik? Jarang. Jarang, tapi ada gitu ya? Tapi ada. Suka batik rata-rata, kalian semua suka batik? Suka. Yang dilihat dari batik apa sih? Yang indahnya, apanya gitu? Motifnya? Ya beragam-ragam kayak gitu. Oh, jadi rata-rata lebih suka dengan motifnya gitu. Yang kalian suka motif-motif yang tempo dulu seperti yang dipakai Aisyah, kayaknya motif tempo dulu ya Aisyah ya? Iya. Yang tempo dulu atau yang kesan klasik atau yang sekarang ini? Yang sekarang juga bagus gitu. Bagus-bagus Jadi ya? ada modernnya. Oh, gitu, lebih menyasar anak muda gitu. Iya. Oke. Kalau Yang cowok juga sama? Ya, Lebih sering pakai batik kemana biasa? Kondangan. Kondangan. Acara-acara yang santai-santai biasa, misalkan ngumpul-ngumpul sama teman pernah? Pernah sih. Pernah. Percaya diri pakai batik? Percaya diri. Jadi lebih ganteng. Yang cewek-cewek juga kemana biasa kalian pakai batik? ke acara formal. Mau formal aja. Nggak pernah dicoba belum gitu, misalkan ke acara-acara yang main lah, ke mall, ke pasar, kemana batik? Belum. Ada keinginan seperti itu? Ada ya? Karena sebagian orang berkata bahwa menggunakan batik itu bukan sesuatu yang sifatnya monoton. Karena sekarang batik itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa dikenakan oleh segala usia.
kalian coba perhatikan kalau misalkan mau di mall, di perjalanan dimanapun, banyak sekali yang menggunakan batik dengan beragam corak dan motif, karena semua sudah disesuaikan, semakin bersahabat dengan kita para pengguna batik dari segala usia. Kemudian tahu dong hari 2 Oktober, Hari Batik Nasional. Tahu? Tahu. Kalian hari ini sudah selesai mengadakan kegiatan apa aja dalam rangka Hari Batik Nasional? Bikin konten TikTok. Konten TikTok untuk konten TikTok yang temanya Tema batik. Iya. Kemudian setelah itu Fashion show. Iya. Photoshoot juga. Iya. Oke, nanti kita akan coba tampilkan teman-teman semuanya hasil karya mereka dalam rangka Hari Batik Nasional. Ada katanya bikin video untuk konten TikTok. Nanti kita coba tayangkan, kemudian juga beberapa foto-foto hasil photoshoot hari ini ya. Mungkin nanti di akhir acara akan coba kita tampilkan. Yang ingin saya tanyakan, sebetulnya kalian ada rasa cinta nggak sih sama batik? Ada rasa bangga deh, jangan cinta dulu. Ada rasa bangga nggak? Ada. Kenapa? Ya karena kan ini kan buatan khas Indonesia gitu. Ciri khas Indonesia berarti ya, lebih ke sana. Iya. Suaranya jangan ditahan-tahan. Ciri khas Indonesia gitu ya. Iya. Identitas bangsa. Ya, itu. Jadi ada kebanggaan tersendiri untuk kita ya. Iya. Zidan juga sama merasakan seperti itu. Iya sama. Jadi kalau pakai batik lebih merasa bahasa Indonesia gitu, bener ya? Di lokal kan. Keren. Bukan keren. Saya Indonesia banget ketika menggunakan batik, bener ya? Iya. Ada ini nggak? Ada semacam kalau misalkan zaman dahulu, mungkin zaman saya masih muda kecil, memang menggunakan batik itu sesuatu yang kayak kesan orang tua gitu, kolatin gitunya. Jika nah sekarang mah enggak ya? Enggak. Kalian pakai batik nggak merasa jadi tua kan? Enggak. Malah merasa sama ada yang dimodif gini. gitu ya. Iya. Dengan model-model pakaiannya, Iya. kemudian motif dan coraknya juga. Nah gitu. Jadi kalian semuanya rata-rata tahu ya. Iya. Ada ini nggak yang paling suka sama kalian, misalkan Aisyah, motif batik yang seperti apa? Yang paling Aisyah suka? Yang kayak gimana ya? Nggak tahu. Tapi lebih senang misalkan Aisyah yang cerah tuh gimana? Yang kayak gini aja, yang gelap-gelap. Yang klasik. Iya. Oh, kalau Sheryl? Kalau aku mah yang cerah-cerah, jadi biar kesannya tuh biar kelihatan ikut cerah gitu, ceria. Oke, kalau Melisa Mel? Lebih suka yang warna gelap-gelap. Warna gelap terlihat lebih kalem gitu ya. Kalau Farhan mungkin suka batik yang kayak gimana? Warna gelap, terus kan simple kayak Terlihat lebih klasik gitu ya. Adiba? Kalau aku mah kayak Sheryl sih, pengen yang cerah-cerah gitu. Biar kelihatan lebih tampan juga, lebih bercahaya gitu. Kalau Zidan? Yang gelap juga. Ya agak gelap gitu ya. Oke. Itu dari sisi kalian menyukai batik gitu ya, dengan berbagai ragam corak pilihan masing-masing. Kalau untuk hari ini tema dari photoshoot essential kalian sebetulnya apa sih? Batik klasik atau batik modern atau segala batik dicampur aduk? Campur sih, Campur. Jadi tadi teman-teman pada pakai ini itu macam-macam ya? Ragam. Oke. Jadi tidak diharuskan misalkan hari ini harus pakai batiknya yang begini-begini, enggak. Cuma lebih menyasar ke batiknya di bawah ya. Batik di bawah kemudian atas gelap. Jadi lebih kalian padu-padankan jadi lebih modern terkesan, kemudian kelihatan lebih menganak muda gitu ya sepertinya. Oke, itu idenya datang dari siapa sih? Dari siapa? Bareng-bareng konsepnya atau gimana? Bareng-bareng. Iya. Sampai tercetus keinginan seperti itu. Iya. Oke, nanti kita akan coba lihat. Mungkin teman-teman penasaran seperti apa sih yang mereka tampilkan untuk sesi photoshoot dan juga pengambilan video konten mereka pada kesempatan Hari Batik Nasional untuk tahun ini. Nah, berbicara tentang batik, ada nggak sih keinginan kalian untuk menggunakan batik di setiap kesempatan? Dari siapa dulu yang mau jawab? Ada nggak keinginan misalnya, saya mau pakai batik terus-terusan deh gitu, atau gimana? Ada nggak keinginan seperti itu? Nggak semua keseluruhan sih, misalnya dari atas ke bawah batik, tapi misalkan satu item saja. Sekarang kan ada bros batik, dompet batik, kemudian kalung batik, jepitan rambut batik, segala macam batik ada. Apakah kalian ada keinginan nggak sih seperti itu? Misalkan saya nanti sebagai bentuk rasa bangga saya dengan batik, saya akan mengenakan satu item atau
hal kecil yang berkaitan dengan batik. Ada nggak sih keinginan seperti itu? Ada ya? Ada. Di Mendaki yang paling tergambar misalkan apa sih selain pakaian itu? Apa yang pakai tas? Pengen pakai tas batik, kalau Sarwi pengen pakai tas. Belum punya sama sekarang? Belum. Nanti bisa beli ya. Mungkin yang lain cuma pengen apa? Adiba? Celana paling Celana batik. Celana. Zida? Dompet. Dari batik tuh lebih keren, coba pakai dompet batik mungkin lebih unik ya. Kemudian kalau Aisyah? Dompet juga. Kemudian kalau Farhan? Celana sama dompet. Celana sama dompet itu batik ya. Kalau Mel? Lebih pengen ke tas. Ke tas ya. Itu mungkin bisa kalian realisasikan karena yang sudah sebagai referensi catatan buat kalian bahwa barang-barang yang kalian inginkan dengan bahan dasar dari batik itu bukan barang mahal lagi kalau untuk sekarang ya. Coba aja jalan ke mall, jalan ke pusat perbelanjaan, ke pasar tradisional, kemana harga dompet untuk ukuran sebesar ini ibu-ibu kalau di pasar mungkin 5.000 sampai 10.000 udah dapat. Karena batik sekarang bukan barang kayak antik. Bukan barang mewah lagi gitu, bukan barang mewah lagi walaupun ada lah. Batik misalnya kayak batik tulis, batik lain sebagainya yang sifatnya eksklusif mungkin mahal. Tapi karena batik untuk saat ini sudah sangat memasyarakat, jadi barang-barangnya pun tidak terlalu mahal. Kalian nabung 1-2 hari juga udah bisa. Coba yang udah pernah jalan-jalan ke Jogja siapa? Belum. Nah, di sepanjang Malioboro itu batik banyak dijajakan. Dari mulai baju, tas, kemudian sendal, lain sebagainya. Itu ada gantungan kunci dari batik, semuanya ada. Coba nanti kita rame-rame jalan ke sana ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kembali kesan kalian tentang batik? Kita satu-satu ya. Saya ingin dengar jawaban kalian kesannya tentang batik. Boleh, itu dari imajinasi kalian sendiri atau jawabannya itu adalah lebih ke pemahaman kalian tentang batik. Coba dimulai dari Aisyah, kesannya tentang batik seperti apa sih? Batik gimana? Kesannya tentang batik? Ya kayak lucu gitu. Lucu, bagus pokoknya. Ya bagus. Kemudian kalau Serial? Kesannya yang pertama memakai batik atau gimana? Boleh, kesannya tentang batik kayak gimana sih batik itu sebetulnya menurut Serial? Kalau menurut aku mah, kalau kita memakai batik teh kayak kelihatan lebih keren gitu. Lebih keren. Terus teh kayak gimana ya? Pokoknya lebih elegan gitu ya. Iya. Oke, kalau Melisa gimana Mel? Lebih ke elegan. Lucu aja ngelihat orang yang pakai batik. Oke, kalau Farhan? Ya bagus, elegan, enak aja dilihatnya gitu. Oke, kalau Diba? Kesannya tentang batik Diba? Batik bagus sih kalau dipakai sama orang-orang, kayak keren tradisional gitu. Gitu. Lebih unsur etnisnya kelihatan ya? Iya. Oke, kalau Zida? Keren. Keren ketika orang-orang menggunakan batik. Ya, Oke. saya juga kalau pakai kayak merasa keren. Kepadannya sekian puluh % bertambah gitu ya ketika menggunakan batik. Kemudian yang cewek-cewek kecantikannya juga bertambah ketika menggunakan batik. Dalam hitungan sekian persen lah gitu, rasa percaya dirinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang biasanya. Berarti kita harus bangga sebagai anak bangsa memiliki warisan batik dari nenek moyang kita, karena dengan batik ketika kita kenakan kita akan merasa tampil lebih percaya diri. Oke, nah mudah-mudahan di tahun depan kita bisa melihat lagi bagaimana perkembangan batik khususnya di generasi muda, lebih dicintai, lebih dilestarikan lagi. Kalau upaya kalian untuk melestarikan batik seperti apa sih sebetulnya? Untuk melestarikan batik harusnya diapain sih itu batik? Coba. Mau ngadain kayak gini lagi. Kayak gini lagi. Setahun sekali atau lebih sering? Oh enggak, lebih sering sih. Lebih sering, kayak misalkan, oke kita pakai batik bareng-bareng. Lebih ke sana gitu ya. Jadi ada kesan tersendiri. Tapi ada nggak sih keinginan untuk melestarikan batik, misalkan, kita dalam diri aja deh, saya mah mulai dari sekarang akan menggunakan batik ya minimal 1 minggu sekali lah gitu, atau misalkan berapa hari sekali. Ada niatan seperti itu? Ada. Berarti sekarang lebih harus bisa menyisihkan, kalau misalkan beli baju tuh nanti beli batiknya gitu ya. Atau misalkan untuk aksesoris lainnya juga, misalkan dari batiknya juga bisa ya. Karena kan tadi udah jelas lebih tampan kalau misalkan kalian pakai batik. Yakin? Nah, Cacumsan yakin ya? Cinta batik?
Cinta. Bangga dengan batik? Bangga. Alhamdulillah. Nah sekarang di akhir penghujung kebersamaan, boleh kita sama-sama ucapkan selamat Hari Batik Nasional secara serempak ya. Kalimatnya gini aja, selamat Hari Batik Nasional, cintai dan lestarikan batik Indonesia. Oke? Siap? 1, 2, 3. Selamat Hari Batik Nasional, cintai batik dan lestarikan batik Indonesia. Oke, terima kasih untuk semuanya atas waktunya, atas kreativitasnya, dan teman-teman sebelum acara ini kita tutup, kita akan melihat kreasi mereka dari photoshoot dan juga konten video tadi tentang batik. Segera saja saya dan seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini pamit diri. Sekali lagi selamat Hari Batik Nasional, cintai dan lestarikan batik Indonesia. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.